Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada pertemuan kali ini, mari kita melanjutkan pembahasan tajwid dan tahsin bacaan surat Al-Fatihah. Sahabat Al-Quran, pada pertemuan ini kita sampai pada ayat yang terakhir di surat Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan pembahasan tajwid dan tahsin bacaan kita. Namun sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik sahabat Al-Quran, kita mulai dari kata pertama yaitu sirata, ya. Di sini ada huruf shad berharokat kasrah, ya. Kemarin sudah sempat kita bahas huruf shad itu makhrajnya adalah ujung lidah atau tarful lisan, ya, bertemu dengan gigi seri bawah, ya. Jadi hati-hati, shad ini tidak menggunakan bibir, ya. Jadi soi, ya, kecuali berharokat dhammah, maka kita harus mencucu soi, ya. Hati-hati, soi tidak perlu memoncongkan bibir seperti ini. Soi, ya, tidak perlu, karena dia makhrajnya adalah lisan atau lidah, tidak syafatain atau syafatan, ya, tidak menggunakan dua bibir. Hati-hati juga tertukar dengan huruf sin, ya, karena tidak sempurnanya sifat, ya, kemarin sifat isti'la dan itbaq, maka punggung lidah kita harus angkat ke langit-langit supaya sempurna. Sli, ya. Tapi kalau tidak terangkat punggung lidahnya maka menjadi si, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada huruf ra, ya. Ra ini juga makhrajnya, ya, ada di lidah juga, ya. Makhrajnya ra ini mirip-mirip dengan makhrajnya huruf lam. Akan tetapi, ya, huruf lam itu lebih mendekati ujung lidah, tetapi huruf ra lebih mendekati punggung lidah, ya. Jadi kalau lam itu agak ke depan, ya, ditempelkan. Kemudian kalau ra itu agak ke belakang, ke punggung lidah, lalu kemudian ditempelkan. Ra. Dan dalam hal ini karena berharokat fathah, maka ra ini dibaca tebal. Lalu di sini ada alif kecil, ya, ini menandakan bahwa ra ini dibaca mad tabi'i, dibaca panjang. Sirata, rata, ya, sirata, ya, satu ayunan. Lalu kemudian ta-nya, ya, di sini ada huruf ta. Ta ini makhrajnya ada di tarful lisan juga, sama, yaitu ujung lidah, ya, bertemu dengan apa? Bertemunya ta ini sama dengan huruf dal dan ta, ya, bertemu dengan gigi atau pangkal gigi seri atas, ya. Hati-hati terlalu ke atas ke gusi atau bahkan ke langit-langit, atau terlalu ke bawah ke ujung gigi, ya. Jadi paskan, ya, dengan pangkal gigi seri atas.
to, dan tidak perlu moncong, ya. Karena lagi-lagi saya tekankan bahwa tidak ada makhraj syafatain atau bibir di sini. Shad, ya, kemudian ra, ta, ini juga menggunakan lisan, ya. Jadi tidak perlu moncong sirata, ya, tidak perlu. Sirata, ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada alladzina, ya. Alladzina ini sering disebut idgham syamsiyah, ya, karena al-ta'rif bertemu dengan huruf lam, ya. Siratal ladzina, ya. Mungkin ini penekanannya ada di huruf lamnya, ya. Seperti yang saya tekankan kemarin, ya, pada ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika masuk ke huruf lam, maka sifat istifal atau dan infitahnya juga ini harus ditampakkan, ya. Jangan sampai kemudian mengikuti sifatnya huruf sebelumnya, apalagi ini huruf ta, ya. Huruf ta memiliki sifat isti'la dan itbaq, ya. Tidak perlu sampai siratal ladzina, ya. Harus kembali, ya. Siratal ladzina, ya. Jadi benar-benar punggung lidah itu tidak terangkat, terhampar, ya, terhampar ke bawah. Kemudian ada di sini, ya, di matabi'i, ya. Mungkin kita bahas dzalnya, ya. Huruf dzal ini makhrajnya ujung lidah juga, ya. Di sini banyak sekali makhraj yang ujung lidah, huruf shad, ya, ta, ya. Lalu kemudian dzal, ya, bertemunya aja yang beda, ya. Kalau dzal ini, ya, bertemunya dengan ujung gigi seri atas, ya. Jadi kalau to itu pangkal gigi seri atas, kalau dzal ini ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah, ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi tempelkan di ujung gigi seri atas, ya. Dan dzal ini makhrajnya huruf dzal itu sama dengan huruf dha dan tha, ya. Dha temannya ta, kemudian tha setelah huruf ta itu, ya. Kemudian berikutnya di sini ada an'a, ya. An'a, ya. An'a, ya, ini hukumnya adalah izhar halqi, ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ya, hati-hati, mungkin ini kesalahan yang sering terjadi adalah tawallud. An'amta, ya. An'am, ya. Ana. Nah, ini dihilangkan, e-nya ini dihilangkan, ya. An'am, ya, mengalir, ya. Hati-hati tidak dialirkan an'am, ya. Nah, ini juga salah, ya. Yang penting dialirkan dan tidak tawallud dan satu ayunan. An'a, ya. An'a, ya. Baik. Berikutnya ada amta, ya. Amta ini juga sama, ya. Sering terjadi tawallud juga. An'amta, ya. An'amta. Nah, ini dihilangkan tawalludnya, e-nya dihilangkan, dialirkan satu ayunan, ya. An'amta, an'amta. Nah, dan biasanya juga ada kesalahan seperti ini, ya. Kebalik, ya. An'amta, ya. An'amta atau dua-duanya menjadi ain, ya. Jadi hamzahnya itu menjadi ain, kemudian ainnya menjadi hamzah, atau dua-duanya menjadi ain. Ini masih sering kita dengar. Shiratal ladzina an'amta. Hati-hati, ini bisa merubah arti, ya. A kemudian a. An'amta, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Alaihim, ya. Di sini ada alaihim, ada ya sukun, ya, yang sebelumnya ada fathah, sudah kita bahas. Ini hukumnya bacaan lembut atau bacaan layin, ya. Alaihim, ya. Kemudian berikutnya ada mim sukun bertemu dengan ghain. Ini hukumnya izhar syafawi, ya. Izhar jelas, syafawi bibir. Alaihim ghairil, ya. Alaihim ghairil, ya. Hati-hati,
tawalud juga, alaihim ghairil, ya. Tawalud ini sering terjadi, hati-hati. Kemudian terkait dengan ghainnya, ya, terkait dengan ghainnya ini, makhrajnya ghain adalah ada di adnal halqi, ya, tenggorokan paling dekat dengan mulut, ya, sudah sempat kita bahas. Dan ghain ini sama dengan makhrajnya kha, ya, gha, kha, hati-hati terbalik, alaihim khairil, hati-hati ya. Ghairil dengan khairil artinya berbeda jauh sekali, ya. Ghairil bukan khairil, ya. Lalu di sini juga ada bacaan lin juga, ghairil, ya. Lalu ada berikutnya rilma. Ini ri, ya. Ri ini dibaca tipis, ya. Ghairil, ya. Hati-hati, tidak perlu dibaca tebal. Ghairil, ya, hati-hati, ya. Tapi tidak banyak terjadi kesalahan di sini. Lalu ada ghain maghdubi, ya. Di sini ghainnya memiliki sukun, ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah alirannya, ya. Ghain ini memiliki sifat rakhawah, ya. Jadi mengalirkan suara. Ghairil maghdubi, ya. Hati-hati tertukar dengan kha. Ghairil maghdubi, hati-hati, ya. Nanti artinya juga berbeda. Lalu ada dha, ya. Ini ketemu huruf baru, ya. Dha ini makhrajnya ada di hafatal lisan, ya. Hafatal lisan itu tepi lidah, dan tepi lidah ini hanya huruf dha saja, ya, atau huruf dad, ya. Huruf dad ini tepi lidah, ya. Kalau kita lidah kita ada bagian kanan dan kiri. Nah, ini ditempelkan di gigi geraham, ya, baik kanan maupun kiri, dipilih, ya. Tempelkan di gigi geraham tepi lidah kita, ya. Mau kanan, mau kiri, monggo, terserah. Ghairil maghdubi, ya. Jadi maghdubu, ya. Dan hati-hati, ya, huruf dad ini kalau tidak sempurna sifatnya maka sama seperti huruf dal. Maghdubi, maghdubu, ya. Intinya tepi lidah itu tempelkan di gigi geraham. Kalau tidak ditempelkan maka bisa jadi menjadi huruf dal. Maghdubi, ya. Lalu dhammahnya ini mencucukkan bibirnya, ya. Dan sering, ya, saya mendengar maghdubi ini karena kurang sempurnanya dhammah menjadi maghdubi, do seperti huruf o gitu, ya. Maghdubi kurang sempurna, mencucukkan bibirnya. Maghdubi, ya. Lalu ada mad tabi'i, ya, mad tabi'i di sini karena ada dhammah bertemu dengan wawu. Berikutnya ada alaihim sama seperti tadi, ada bacaan lin, ya. Kemudian alaihim wa ada idhar syafawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Lalu berikutnya ada waladha, ya. Di sini ada al ta'rif bertemu dengan dad idgham syamsiyah, ya. Ya, ini masuk ke huruf dad ini ditekan satu ayunan. Karena dadnya ini memiliki sifat rakhawah maka dialirkan. Ada aliran suara meskipun samar-samar terdengar, ya, tetapi karena ini sifatnya huruf dad maka harus kita penuhi. Walad, ya, ada suara yang mengalir, ya, sebelum kemudian diucapkan. Hati-hati, yang paling sering terjadi kesalahan pada lafaz waladh, ya, ini adalah terlalu lama menahan huruf dad, ya, sampai seakan-akan dia mendengung, bahkan seperti sakta, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Nah, ini terlalu lama, ya. Cukup satu ayunan. Waladh, ya, seperti itu. Jadi, ya, huruf dad juga ini ketika berharakat fathah
Ya, kalau tadi maghdubi ini dimoncongkan karena dhamma, tetapi kalau berharokat fathah maka tidak perlu dimoncongkan bibirnya. Do tidak perlu. Karena dia makhrajnya adalah sekali lagi lisan, lidah, bukan syafatayn. Ya, do, tidak perlu do, ya. Do, do, ya. Lalu berikutnya ada panjang. Ini namanya mad lazim kalimi mutsaqqal, ya. Jadi ketika ada panjang, ya, atau mad, baik itu alif, ya, atau wawu, bertemu dengan huruf tasydid di dalam satu kata, ya. Jadi di sini ada satu kata, ya, dhalin, satu kata, dan di sini ada huruf mad alif bertemu dengan tasydid, ya. Ini bacaannya adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad panjang, lazim wajib, ya, wajib dibaca panjang. Kemudian kalimi berbentuk satu kalimat, ya. Mutsaqqal bertemu dengan tasydid. Dan tasydid ini dibaca ditekan atau berat, ya, mutsaqqal. Ya, hati-hati. Ini panjangnya mad lazim kalimi mutsaqqal adalah 6 harokat, dan ukurannya itu diketuk 6, ya, 6 lepas, ya. Saya contohkan, waladdallin, atau saya hitung, waladdallin, ya. Jadi ketika sampai al itu lepas, ya. 6 ketukan langsung masuk ke lamnya, ya. Hati-hati, yang sering terjadi kesalahan adalah lamnya juga terlalu lama menahan, ya. Jadi seperti ini, waladdallin, ya. Ini terlalu lama lamnya. Karena apa? Karena tasydid biasa itu satu ayunan ukurannya, ya. Jadi cukup seperti ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Jadi lamnya satu ayunan. Lalu langsung dihitung mad arid lisukun di sini. 4 ketukan, ya, 4 lepas. Saya berikan contoh, waladdallin, ya. Waladdallin, ya. Jadi dipaskan ketukannya supaya rapi, ya, supaya konsisten panjangnya. Dan hati-hati, saya tekankan lagi, lamnya ini tidak usah terlalu lama menahannya. Waladdallin, nah, ini terlalu lama, cukup satu ayunan, ya. Terakhir saya contohkan kembali, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Jadi hati-hati, ya. Pembahasan ayat yang ke-7 ini panjang sekali, dan rata-rata ini kita membahas makhraj dan sifat, ya, dan ada juga tajwid. Sekali lagi, niat kita adalah untuk memperbaiki bacaan supaya, ya, terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dan kesalahan-kesalahan itu, ya, dapat berakibat tidak sesuai dengan tajwid, bahkan mungkin merubah arti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.